Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah baik semua ya. Sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Ketua kelasnya pimpin doanya. Duduk yang rapi, siap. Tutup mulut, caem. Marilah teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arini rusdi wa arini min syarri nafsi. Amin. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak absen dulu ya. Yang pertama Abi Forlin. Ada hadir ya. Alora. Hadir. Ngomong hadir nah ya. Amelia. Arsyad. Arya. Askar. Cika. Diki. Alfa. Fauzan. Faza. Alfa. Inaya. Kevin. Alfa. Laka. Maherza. Hadir. Michael. Oke. Najwa. Alfa. Olinzia. Hai. Kemana Alfa Galona? Kemana Alfa? Ada yang tahu alasannya? Nggak tahu. Oh. Quinera. Ranfi. Hadir. Rere. Salwa. Umifa. Oke, sudah. Berarti yang tidak hadir ada berapa tadi? Ada 5 yang tidak hadir. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan menerangkan di sini kelas 3 ya. Nanti Bapak akan ke kelas 5 juga. Dan karena hari ini gurunya tidak hadir, jadi Bapak diminta untuk mengajar 2 kelas, kelas 3 dan kelas 5. Adapun kelas 3 ini Bapak akan mengajarkan pecahan ya. Matematika pecahan. Ada yang tahu pecahan itu apa? 1/2. Oke, jadi Bapak akan mengajarkan itu. Nanti anak-anak itu bisa memahami lambang pecahan sederhana yang tepat ya. Yang kedua, anak-anak bisa menuliskan lambang pecahan sederhana dengan tepat ya. Nah, jadi kalau pecahan itu bagaimana tadi? 1/2 ya. Atau kalau dihurufkan A per B dan B-nya ini tidak boleh 0 ya. Jadi berarti istilah 1/0 detik atau 2/0 itu DA. Ya, harus ada nilai. Ada yang tahu yang atas ini namanya apa? Ayo, pembilang atau penyebut? Pembilang atau penyebut? A per B. Ini namanya apa tadi? Pembilang. Yang bawah namanya apa?
Penyebut. Oke, ya. Jadi yang atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Nah, kalau seandainya Bapak ada contohnya ini misal pizza, ya. Bapak ada pizza bulat, ya nak ya. Satu ini pizzanya, bener atau salah? Satu, benar ya, satu ini ya. Nah, terus Bapak pizzanya Bapak bagi jadi 4, ya. Ya. Bapak jadi bagi 4, terus Bapak dapat bagian 1 ini. Artinya pizzanya ini berapa jadi? 1/4. Nah, pinter, ya. Nah, insya Allah paham semua ya. Nah, dan seterusnya. Kalau seandainya, nah ini Bapak buat garis gini aja misal. Ini oke, perhatikan. Kalau dia ini, kalau 1 ini namanya apa tadi? Kalau ada 2 bagian ini berarti 1/2. Ini 1/2, ya. Kalau ini 1/3, ya. Kalau yang ini, kenapa 1/4? Karena ada 4. Jadi 1 bagian ini dibagi 4, ya. Nah, ini berapa ini? 1/5, ya. Nah, terus ini 1/6, ini 1/7. Oke, paham insya Allah semuanya ya. Nah, jadi kalau seandainya kita ada pizza, ya, 1 dibagi 4 artinya dia jadi 1/4. Oke. Jadi Bapak di sini ada soal untuk anak-anak, nanti Bapak kesini lagi. Ini dibagi 4 ya, 4 kelompok. 4 kelompok bisa nggak ini? Oh bisa ya. Ini berempat, ini berempat, ini berempat. Nah pas ya, jadi berdua, ya. Jadi dikerjakan, perhatikan, halo, perhatikan. Nah, ya. Jadi di sini ada lambangnya, ini ada gambarnya. Nanti ya 1 lipatan, kalau yang contoh nomor 1 ya, 1 lipatan dari 4 lipatan dilambangkan 1/4. Jadi 1 lipatan terus dilipat jadi 4, jadi dia 1/4. Kalau ini berapa ini kalau nomor 2? 1/6. 1/6 benar. Lihat yang diarsir. Yang diarsir ada berapa itu? 3. Berarti 3/6. Ada 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diarsir 3. Jadi 3/4. Ya. Jadi 3 lipatan dari 6 lipatan. Jadi dilambangkan 3/6. Oke, silakan tidak apa-apa, berdua. Ya, nanti di situ ditulis kelompok ini kelompok 1, 2, 3 dan 4. Terus namanya, ya. Bapak mau ke kelas 5 dulu, kalian silakan kerjakan.
Baiklah anak-anak, semuanya sudah ya. Sekarang kumpul. Kumpul. Sini. Nah, insya Allah sudah semua ya, bisa semua ya. Sini. Nah, oke, bagus semua. Ini udah bisa semua. Artinya anak-anak sudah mengerti ya. Nah, gawikan lagi, Bapak nak Bapak cut dulu ya. Gawikan lah, Bapak tuh ini bay, nah, videonya bay. Ada. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Oke, sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin doanya dulu. Duduk yang rapi. Siap. Tutup mulut. Jauh. Marilah teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa'udatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni rusdi wa alimni min syarri nafsi. Amin. Oke. Bapak absen dulu ya. Untuk kelas 5 ini dari Abi Alvino, Aljun, Ara, Dewa, Diego, Dio, Diandra, sakit. Oke. Boy, sakit. Sakit atau Alpa? Alpa. Vanessa, hadir. Galang, hadir. Gisel, sakit. Irsan, hadir. Januari Paldo, sakit. Keisha, hadir. Merin, oke. Nabila, hadir. Rahel, Rizky, Roman Alpa. Berarti yang tidak masuk ada berapa ini? Ada 4 apa 5? 5 ya. 2 Alpa, 3 sakit. Oke. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan menyampaikan pelajaran apa yang akan kita pelajari ya. Jadi pelajaran yang kita akan pelajari ini adalah IPA ya, yaitu mengamati organ alat gerak pada hewan dan manusia ya. Jadi anak-anak nanti dengan belajar ini bisa nyebutkan ya, misal kata ini bergerak dengan apa, terus fungsinya nanti apa itu anak-anak bisa tahu ya. Jadi di sini Bapak masuk kelas 5 ini karena menggantikan guru kalian yang tidak bisa masuk ya. Jadi Bapak hari ini belajar 2 kelas, yaitu kelas 3 dan kelas 5. Jadi Bapak nanti setelah menjelaskan Bapak kasih tugas, nanti Bapak langsung balik ke kelas 3 lagi ya. Jadi perhatikan baik-baik, nanti Bapak kasih tugas. Oke, ada yang tahu organ gerak hewan dan manusia itu contohnya seperti apa?
Ada yang tahu? Organ gerak hewan, Bay. Misalnya kelinci. Kelinci itu hewan geraknya apa itu? Ada yang tahu? Kelinci ada apa kelinci kalau geraknya pakai apa dia? Dengan cara melompat. Lah itu tahu, ya. Jadi hewan dan manusia ini merupakan salah satu makhluk hidup yang bergerak aktif yang dipengaruhi oleh organ gerak. Kalau manusia bergerak dengan apa? Dengan kaki, ya. Jadi organ gerak adalah alat di dalam tubuh yang mempunyai tugas untuk menggerakkan tubuh, ya. Fungsinya ya untuk berjalan, berlari, melompat, ya, memegang, ya. Ada yang memegang, kakinya memegang. Ada apa? Monyet. Monyet kan kakinya kan pacak nyengkram ya, benar. Nah, tapi pacak untuk berjalan, ya. Nah, itu ya. Itu contohnya, ya. Kalau burung geraknya pakai apa dia? Sayap. Ya. Jadi alat gerak ini dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak yang aktif. Ya. Kalau yang aktif ini bisa bergerak dan membantu organ gerak melakukan tugasnya. Ya. Contoh dari alat gerak aktif ini adalah otot. Otot yang menempel pada tulang akan membantu tulang untuk bergerak. Jadi bergerak ini dengan otot. Tanpa adanya otot, ya, tulang tidak bisa bergerak dan tubuh hewan pun tidak akan bisa bergerak. Gitu ya. Jadi termasuk kalau kita manusia ini bergerak dengan apa? Bantuan otot tadi sehingga bisa menggerakkan tulang, ya. Contoh dari alat gerak pasif adalah tulang. Tulang hanya dapat bergerak jika digerakkan oleh otot. Jadi tulang tidak bisa bergerak sendiri, ya. Itu. Contoh-contohnya ada yang tahu tadi? Termasuk kelinci, kayak apa kelinci tadi? Kaki. Bergeraknya untuk melompat. Kalau ikan? Ekor. Sikoknya lagi? Yang di sini? Sirip dan ekor. Itu untuk apa itu fungsinya? Berenang. Kalau kupu-kupu? Fungsinya untuk apa? Berenang. Kalau siput? Nah. Cangkang. Ayo. Siput ada kaki deh. Siput tidak ada kaki. Merayap, ya. Oke, jadi siput itu dia bergerak dengan perut, ya. Kan dia cuma ada perut itu. Jadi perutnya yang bergerak. Iya. Ya, mana itu, ya. Jadi perut, ya. Fungsinya untuk apa? Bergerak. Untuk bergerak, ya. Untuk berpindah tempat. Jadi dengan perutnya dia berjalan, ya. Oke. Kalau burung? Sayap dan kaki, ya. Kalau sayap fungsinya untuk apa? Kalau kakinya untuk apa? Berjalan, pintar, ya. Jadi anak-anak sudah paham semua, ya. Jadi apa itu alat organ gerak, ya, dan fungsi-fungsinya. Ya, jadi tahu ya tadi, ya. Ada yang pakai kaki, ada yang pakai sirip dan ekor, ada yang pakai apa lagi tadi? Perut, ya. Itulah organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, setelah Bapak jelaskan tadi, sekarang kita mengerjakan tugas, ya. Ini Bapak bagi 4 kelompok, ya. 4 kelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, oh satu lagi ya. Ini kelompok 4. Satu lagi. Satunya lagi digabung aja sini. Ya nanti kelompok 4 ini ya, gabung berlima ya. Oke. Silakan ditulis. Nanti Bapak ke kelas 4 dulu, Bapak mau ngoreksi yang sudah dan Bapak ke sini lagi.
Baiklah anak-anak, apakah sudah semua dikerjakan? Sudah. Oke, kalau sudah, kita sama-sama koreksi. Nanti giliran Bapak panggil dari kelompok 1. Silakan kerjakan nomor 3 ya. Ayo. Siapa yang mau maju? Bawa aja nggak apa-apa. Silakan nak. Nih. Bawa aja lembar jawabannya nggak apa-apa. Ayo. Mana? Ayo bola, sini nomor 3. Nah. 4 per berapa itu? 4 per 6. Benar apa salah? 4 per 6? Benar apa salah? Salah. Coba siapa yang bisa memperbaikinya? Nomor 3. Di Bapak ngomong tadi kan? Benar apa salah? Benar. Lihat lagi. Kan yang diarsir ada berapa itu? Yang diarsir ada 4. Yang warna kuning itu yang diarsir itu nak. Ya. Jumlahnya ada berapa kotak itu? 6. Ya. Yang diarsir ada 4. Seluruh kotak ada berarti 4 per Selanjutnya. Silakan Megi. Benar Megi ya. Kelompok 2. Ayo nomor 4. Nomor 4. Ini nomor berapa tadi? Nomor 3 ya? Nomor 4 ya, benar? Ya, nomor 4. Ayo. Satu per 5 benar? Benar ya. Karena ada 1 yang diarsir, kotaknya ada 5 jumlah. Sekarang kelompok 3, ayo. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5. Itu spidolnya. Oke. Benar apa salah? Benar. 3 per 5. Sekarang terakhir kelompok 4. Silakan maju. Benar apa salah? Benar. 2 per 5. Baiklah. Silakan dikumpul tugasnya. Sini. Bapak. Oke. Jadi, ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada. Nah, ayo. Ya. Jadi, kesimpulan hari ini, pelajaran hari, kita belajar pecahan sederhana. Ya. Nah, pecahan sederhana ini anak-anak, ini bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh, kita kadang beli gula. Pernah tidak disuruh beli gula 1/4. Ya. Kita biasa nyebutnya 1/4. Nah, kalau kita tidak belajar ini kita nggak tahu apa sih 1/4. 1/4. 1/4 itu kalau dalam 1 kilo berapa itu? Ada yang tahu? 1 kilo dibagi 1/4 berapa itu? Ya. Nih, contohnya. 1 kilogram sama dengan itu 1000 gram. Ya. Halo. Ya. 1000 gram ini dibagi 1/4 ya. Nah, dikali 1/4 ini gram ya. Sama dengan berapa ini? 1000 dibagi 4. Berapa ya hasilnya? 250 gram. Ya. Ya. Kalau orang jualan itu biasanya 2,5 mata. Ada yang ngomong bilangnya seperti itu ya. Aslinya itu 250 gram. Ya, artinya kalau di kehidupan sehari itu berguna untuk itu. Dan juga misal pembagian seperti contohnya
di sini Megi, misal Megi ada 4 saudara, ya. Ibunya beli sosis cuman 1 yang harga 10.000, ya. Ibunya harus bagi 4. Artinya langsung dipotong 4, ya. Oleh sama ibunya Megi, ya. Setiap anak berarti mendapatkan 1/4 bagian. 1/4 bagian, ya. Megi dapat 1, ya. Ayunya dapat 1, kakaknya dapat 1, adik yang kecil bayi dapat 1. Jadi setiap anak dapat 1/4 bagian. Itulah yang dapat Bapak ajarkan. Sekarang silakan tutup dengan doa dan salam. Kelas pimpin. Ayo doa dulu. Siap untuk mulut daun. Marilah teman-teman sebelum pulang kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Baiklah anak-anak, apa sudah semua? Kerjakan? Oke, kalau sudah, sekarang kita kerjakan sama-sama di papan tulis. Coba untuk kelompok 1, siapa yang mau maju? Silakan. Ayo. Nabila. Nomor 1. Gambarnya apa nomor 1, ada yang tahu? Burung. Gak usah digambar. Langsung, Mbak. Langsung jawabannya aja. Langsung kaki, terus sampingnya fungsinya, gitu ya. Burung itu ada kaki dan kaki. Untuk bernapas. Kaki untuk bernapas. Oh, berjalan. Oke, sudah. Nomor 1 ini burung apa bebek? Burung. Kalau burung berarti berkaki dan ada kaki dan sayap. Ini kurang, ya. Kalau sayap fungsinya untuk apa? Terbang. Oke. Nah, lanjutnya nomor 2. Silakan kelompok 2. Perbaiki lagi kelompok 1, ya. Perhatikan lagi gambarnya, kan itu burung, ya. Yang diperbaiki lagi, nanti Bapak nilai salah berarti. Jangan diperbaiki lagi. Lain kali Bapak perbaiki. Kalau ada soal, perhatikan yang bagus dan yang baik sehingga benar nanti jawabnya. Nomor 2 gambar apa itu? Kelinci. Kalau kelinci punya apa? Kaki. Kakinya untuk melompat. Benar. Nomor 3. Kelompok 3 silakan.
kayak gini. Maju ke depannya gini. Oke, yang nomor 3 nomor apa itu? Ikan. Ikan dia punya ekor dan sirip. Fungsinya untuk berenang. Oke, nomor 4. Yang gambar terakhir, Be. Nah. Oke, kelompok 4. Gambar apa itu yang terakhir itu? Anjing, ya. Kalau anjing punya kaki. Kakinya untuk berjalan dan berlari, bukan untuk menggonggong. Mulutnya. Punya kuki. Kaki. Kayak U ya. Nggak nyambung soalnya. Berjalan dan berlari. Karena kalau anjing itu kan larinya ngebut ya. Dia bukan cuma sekedar berjalan tapi juga berlari. Oke. Silakan kumpulkan tugasnya masing-masing. Taruh di depan sini. Kelompoknya. Baiklah, itulah pelajaran yang Bapak berikan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa kegiatan hari ini? Ya. Bisa menyimpulkan? Ya. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini kita belajar IPA yaitu alat apa tadi? Alat gerak hewan dan manusia. Ya. Dengan pelajaran ini anak-anak bisa tahu ya hewan apa manusia itu bergerak dengan apa? Dengan kaki, Pak, ya. Dan juga bergerak itu karena ada otot, ya. Otot yang menggerakkan pada tulang, ya. Sehingga kita berjalan, ya. Oh, Pak, ternyata, Pak, burung itu, Pak, ada 2 alat geraknya, Pak. Ada sayap dan ada kaki. Dia bisa berjalan dan bisa terbang. Oh Pak, kalau ikan Pak, ternyata Pak dia berjalan lagi, berenangnya pakai sirip dan ekor. Ya. Nah, jadi dengan pelajaran ini anak-anak bisa tahu alat gerak itu apa dan hewan itu bergerak dengan apa. Ya, baiklah pelajaran hari ini sampai sini saja. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Duduk yang rapi, siap. Tutup mulut, jauh. Marilah teman-teman sebelum pulang kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru. Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.